Shalom Aleichem Mama, Papa, dan adik-adik semua. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Untuk para orang tua, diharapkan mendampingi anak-anaknya selama beribadah secara online. Khususnya untuk adik-adik di kelas batita, kelas balita, dan kelas kecil. Adik-adik juga beribadah dengan pakaian yang rapi dan sopan ya, seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik juga harus mengikuti instruksi dari kakak-kakak sekolah minggunya ya selama beribadah, karena kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selama beribadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain selain apa yang diberitahukan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Mari kita siapkan hati, tubuh, dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selamat beribadah. Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabarnya hari ini? Kakak berharap adik-adik dalam keadaan sehat selalu dan tetap mengucap syukur di dalam segala hal. Walaupun saat ini kita tidak dapat beribadah di gereja dan harus beribadah di rumah masing-masing, tapi itu tidak mengurangi sukacita kita. Pada saat ini kita mau memulai ibadah kita dan kita mau memulainya di dalam doa. Kita bersatu dalam doa, adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena kasih dan anugerah-Mu kami ada hingga saat ini. Saat ini kami mengucap syukur karena Tuhan masih berikan kami lagi waktu dan kesempatan untuk kami boleh beribadah. Walaupun itu harus kami lakukan di rumah kami masing-masing. Tuhan, kiranya Engkau Allah yang hadir di tengah ibadah kami saat ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, saat ini kita mau memuji Tuhan. Kita harus meninggikan nama Tuhan di dalam segala situasi dan kondisi yang ada. Kakak minta adik-adik bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita katakan bertambah-tambah dalamnya. Nah adik-adik, saat ini kita mau menyiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kakak mau dengan sikap yang manis, kita duduk yang sikap berdoa dengan sikap yang manis, kita mau memuji Tuhan, kita mau angkat satu pujian untuk menyiapkan hati kita mau katakan, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah berkorban bagi
kebenaran firman Tuhan. Adik-adik semuanya lipat tangan, semuanya kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas kemurahan Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, setiap anak-anak kami yang ada di rumah, Tuhan memberkati mereka satu persatu, dan biarlah Tuhan hadir di rumah mereka dan di hati mereka. Engkau Bapa memberkati setiap anak-anak kami yang akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan, urapi dengan kuasa-Mu Bapa, sehingga firman ini tidak sia-sia, sehingga firman ini menjadi terang dan kaki bagi setiap anak-anak kami yang mendengar. Kuasai kami Tuhan, dan bila ada yang mengganggu ibadah kami, kami tolak di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Semua adik-adik katakan amin. Shalom adik-adik semuanya. Pasti semua adik-adik semangat ya mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah adik-adik semuanya kalau pergi ke gereja bawa apa ya? Ayo siapa yang ingat? Bawa Alkitab ya, bawa Alkitab. Nah, adik-adik yang belum bisa membaca, mohon kesediaan orang tuanya untuk mendampingi putra-putrinya. Dan kepada adik-adik yang bisa membaca, mari kita buka Alkitab kita. Hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan dari kitab Mazmur. Mazmur 145 ayat 9. Semua sudah dapat adik-adik? Ya, kakak yakin semua sudah dapat ya. Kita akan baca ya. Mazmur 145 ayat 9. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Nah, adik-adik tahu nggak? Kakak hari ini mau membicarakan cerita tentang apa ya? Kasih Allah tanpa batas. Kasih Allah tanpa batas. Nah, adik-adik, apa aja ya kasih Allah itu? Nah, sebelum kita belajar mengenai apa aja kasih Allah itu, kita harus tahu bahwa kasih adalah salah satu sifat dari Allah. Allah mengasihi setiap manusia tanpa memandang bulu, tanpa memandang warna kulit, tanpa memandang keriting atau lurus rambutmu, tanpa memandang baik atau jahat, percaya atau tidak percaya. Kasih Allah tanpa batas, tidak bisa dibatasi oleh dalamnya laut, atau tidak bisa dilebarkan oleh lebarnya laut, tetapi kasih Allah sungguh tidak terbatas bagi semua manusia. Oleh karena itu adik-adik, karena kasih Allah itu yang luar biasa yang dianugerahkan kepada adik-adik, pasti tentunya adik-adik yang di rumah tahu dong apa kasih Allah itu. Adik-adik pernah enggak kalau bangun pagi-pagi hari, apa yang adik-adik lihat ya? Pasti berpikir ya, kira-kira dari pagi Tuhan kasih apa ya? Bukti kasihnya kepadaku. Yuk kita lihat ada apa? Matahari. Matahari itu bersinar bagi semua manusia. Bukan hanya manusia. Matahari juga dibutuhkan oleh tumbuhan. Untuk apa? Untuk menghasilkan buah. Matahari juga perlu bagi otot saya nih, tulang-tulang saya nih butuh matahari. Tuhan menyediakan matahari bagi semua manusia tanpa terkecuali. Nah, adik-adik juga harus tahu pada malam hari kira-kira apa ya yang Tuhan berikan kepada saya? Ada bintang dan langit, bintang di langit serta bulan yang menyinari dengan indahnya pada malam hari. Aduh, banyak banget ya Kak kasih Tuhan kepadaku. Ada lagi. Ada makanan yang Tuhan berikan. Ada buah-buahan, ada sayur-sayuran, ada susu. Itu semua bukti kasih Tuhan yang adik-adik selalu harus rasakan. Dan apalagi ya, hari ini saya sudah gerak ya. Mata saya, hidung saya. Nah, tubuh kita semua adalah pemberian kasih Tuhan kepada semua adik-adik yang ada di rumah. Hidung yang mancung maupun hidung yang pesek atau mata yang indah maupun tubuh yang sehat, semua Tuhan berikan kepada kita. Adik-adik mau tahu bahwa di dalam tubuh yang sehat
ada kekuatan yang harus dia lakukan hari lepas hari. Nah, selain itu apalagi ya Kak kebaikan Tuhan? Hari ini kan kita di rumah terus ya. Kira-kira apa ya? Oh, coba lihat di kiri kanan kita. Siapa ya? Ada papa, ada mama, ada kakak, ada adik. Hari ini saya nggak sekolah Kak. Udah 1 bulan saya nggak sekolah di rumah aja. Keluarga adalah pemberian dari Tuhan. Bukti kasih Tuhan. Kita harus mengasihi papa kita, kita harus mencintai mama kita harus mengasihi kakak kita atau adik kita. Jangan suka berkelahi ya. Kakak sering dengar, adik-adik suka berkelahi ya. Jangan ya, harus mengasihi. Karena keluarga adalah bukti kasih Tuhan bagi adik-adik. Terus apalagi ya? Kakak mau mengajarkan bukti kasih yang terbesar yang Tuhan berikan kepada adik-adik adalah anaknya yang tunggal. Siapa itu? Pasti adik-adik tahu kan? Yesus Kristus. Dia memberikan anaknya yang tunggal itu supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus mati di kayu salib dengan penderitaan, tapi dia mencintai kakak, mencintai adik-adik semua yang ada di rumah. Betul tidak adik-adik? Tuhan cinta padamu. Oleh karena itu, kalau Tuhan sudah membuktikan cinta kasih-Nya, pasti Tuhan meminta kepada setiap adik-adik harus melaksanakan perintah Tuhan, mentransfer kasih itu kepada semua orang. Oleh karena itu, apa yang harus saya lakukan ya Kak? Saya kan masih kecil, saya kan nggak layak untuk melakukan itu. Tidak, adik-adik bisa melakukannya. Apa ya Kak yang harus kita lakukan? Yang pertama, memuji dan menyembah Tuhan, berdoa dan baca firman. Sembahlah Tuhan, agungkanlah Dia, karena Dia begitu baik, kasih-Nya sungguh luar biasa bagi adik-adik semua. Yang kedua, Tuhan memberikan teladan bagi kita, yaitu mengasihi sesama manusia. Ada papa, ada mama, ada keluargaku, keluarga kecil. Tuhan mengasihi keluarga-keluarga ini. Oleh karena itu, adik juga harus mengasihi papa, mama. Jadi kalau hari ini di rumah, jangan lupa habis berdoa, bersihkan tempat tidurnya, bantu mamanya cuci piring, sapu rumah, kemudian menolong adiknya. Kalau ada PR yang sulit, adiknya dibantu. Kalau adik-adik capek, ayo langsung bergerak. Keluarga adalah bukti kasih yang terdekat yang adik-adik harus lakukan. Yang kedua adalah adik-adik harus menjalankan kasih Tuhan kepada orang di luar keluarga kita, tetangga kita, teman kita. Dengan cara apa? Yang pertama, berdoa bagi mereka. Walaupun kita tidak bisa bersentuhan, tetapi doa kita itu sungguh luar biasa. Yang ketiga, yaitu Tuhan menuntut adik-adik meneladani sikap misi, yaitu berbelas kasih kepada orang yang belum percaya. Kenapa? Karena Tuhan tidak membeda-bedakan kasih-Nya. Tuhan mengasihi orang yang percaya dan yang tidak percaya. Oleh karena itu, Tuhan meminta setiap adik-adik untuk berdoa untuk misi penginjilan kita, khusus di daerah India. Tuhan tidak membedakan anak-anak yang di Afrika. Tuhan tidak membedakan anak-anak yang ada di Vietnam, di Cina, atau dimanapun. Tuhan mengasihi mereka. Kalau Tuhan saja mengasihi mereka, maka adik-adik juga harus mengasihi mereka. Kita bersyukur keluarga Bapak Happy berangkat ke India yang jauh dari Indonesia, berkilo-kilometer. Tapi Tuhan mengasihi orang India, mengasihi anak-anak India. Oleh karena itu, Tuhan mengirimkan Bapak Happy Maradia untuk membuktikan cinta kasih Tuhan yang luar biasa itu kepada anak-anak yang ada di India. Kita melihat mereka pergi dan banyak anak-anak di sana dilayani. Kita bersyukur. Apa yang harus kita lakukan untuk perbuatan yang ketiga ini? Yaitu kita harus selalu berdoa ya adik-adik. Doakan anak-anak yang ada di India, di mana saja tanpa membeda-bedakan. Kemudian kita doakan misionaris kita. Kemudian yang ketiga, berikan celengan misi kita yang ada di rumah kita masing-masing. Karena itulah cinta kasih Tuhan yang luar biasa kepada semua orang. Oleh karena itu semua adik-adik,
sudah tahu bahwa bukti cinta kasih Tuhan kepada kita tidak pernah berkesudahan. Hari lepas hari selalu banyak, terus bertumbuh, terus mengalir dalam hidup kita. Oleh karena itu, teladanilah karakter Tuhan, teladani kasih Tuhan, dan tunjukkan kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Walaupun saya kecil, tapi saya tidak takut untuk berbuat baik, karena Tuhan baik dan teramat baik bagi kita. Nah, adik-adik, kita masuk ke dalam ayat hafalan. Ya, buka firman Tuhannya dari 1 Yohanes 3 ayat 18. Oke, semua sudah dapat? Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Sekali lagi kita ulang ya. Semua sudah hafal? Oke, 1, 2, 3 ya. 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Semua lipat tangan, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Anak-anak diajar untuk mengenal kasih Tuhan yang begitu besar bagi mereka. Dan mereka tahu Tuhan, walaupun mereka masih kecil, mereka harus belajar melakukan bahwa kasih bukan diperkatakan atau bukan hanya ada di lidah, tetapi kasih harus dinyatakan dalam perbuatan. Karena kami percaya Tuhan, setiap anak-anak yang beribadah di rumah masing-masing mendengar firman ini, dan biarlah Tuhan yang melengkapi mereka sehingga mereka sungguh-sungguh belajar dan melakukan firman ini. Kami berdoa menyerahkan keluarga mereka dalam tangan pengasihan Tuhan, yang mungkin dalam keadaan kelemahan tubuh, Tuhan tolong mereka. Dan anak-anak yang belajar di rumah juga, Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan serta kecerdasan daripadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh anak-anak serta keluarga anak-anak kami di dalam pertolongan pengasihan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Katakan amin. Nah adik-adik, ibadah hari ini sudah selesai dan minggu depan ada ibadah lagi di gereja. Walaupun kita tidak bertemu di gereja, tetapi Tuhan akan menolong setiap adik-adik yang di rumah. Tetap semangat, tetap bersukacita, salam sehat buat kita semua adik-adik yang di rumah. Semangat, semangat dan sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.